Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Farida, NPM 21140008. Di sini saya akan mempresentasikan dari Kerajaan Kalingga sebelumnya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha dengan dosen pengampun Ibu Yustiani SPD MPD. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Pendiri dari Kerajaan Kalingga sendiri yaitu Dapunta Sailendra dari dinasti Sailendra. Kerajaan Kalingga ini dikenal dengan nama lain. Yang pertama ada namanya Kerajaan Holing, Kerajaan Heling, bahkan Kerajaan Keling. Dan di sini adalah tempat sebuah peta yang menggambarkan Kerajaan Kalingga di tengah-tengah sini. Kemudian masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima ini memimpin Kerajaan Kalingga telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang militer, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang perdagangan, yang keempat ada bidang agama, dan yang kelima ada bidang pertanian. Kerajaan Kalingga ini telah memiliki relasi perdagangan Cina. Salah satu penopang kemajuannya sektor perniagaannya adalah pelabuhan terbesar Kerajaan Kalingga yang dialokasikan di Pekalongan. Masa pemerintahan Ratu Sima adalah selama 21 tahun. Ketika dipimpin oleh Ratu Sima, Kerajaan Kalingga menjadi satu-satunya kerajaan besar yang lokasinya ada di Pulau Jawa bagian tengah dan menguasai pesisir utara. Ratu Sima ini dikenal sebagai ratu yang bijak, sana dan tegas, dan menghormati perbedaan. Kalingga ini merupakan kerajaan yang mengayomi pemeluk agama lain, seperti Buddha dan pemeluk Islam dari Timur Tengah yang datang ke wilayah tersebut untuk melakukan perdagangan. Dan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kalingga, yang pertama ada yang namanya Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti merintah atau menjabat sebagai raja di Kerajaan Kalingga dari tahun 594 hingga 605 Masehi. Yang kedua ada namanya Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni ini merintah dari abad ke 605 hingga 632 Masehi. Prabu Wasudewa. Prabu Wasudewa ini dari tahun 632 hingga 652 Masehi. Yang keempat ada namanya Prabu Wasukawi. Ia menjabat tahun 652 Masehi. Yang kelima ada namanya Prabu Kiratasinga. Beliau memerintah Kalingga dari tahun 632 hingga 648 Masehi. Yang keenam ada Prabu Kartikeyasinga. Prabu Kartikeyasinga ini menjabat dari 644 Masehi. Dan yang terakhir adalah Ratu Sima. Ia menjabat dari 674 hingga 695 Masehi. Kemudian di sini ada peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah, yang berisikan tentang informasi mata air yang jernih dan juga bersih, disamakan dengan Sungai Gangga, sungai suci yang ada di India. Prasasti Tukmas ini di dalamnya terdapat sebuah gambar seperti prasangka, terus kendi, trisula, bunga teratai, cakra,
Cakrabakan Kapak. Dan yang kedua ada namanya Prasasti Sujomerto. Prasasti Sujomerto ini berisi tentang kisah keluarga Dapunta Selendra, mulai dari ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badriawati, kemudian istrinya bernama Sampula. Prasasti Sujomerto ini berisi tentang keluarga, kisah tentang keluarga. Terus yang ketiga ada namanya Candi Bubrah. Candi Bubrah ini ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Kerling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi ini menunjukkan berkembangnya kerajaan bercorak Hindu Siwais. Terus yang keempat ada namanya Candi Angin. Candi Angin ini mirip dengan Candi Bubrah yang lokasinya di Desa Tempur, Kecamatan Kerling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kenapa dikatakan dengan Candi Angin? Karena bangunannya yang meliuk seperti ditiup oleh angin. Yang kelima itu ada namanya Puncak Songoliur. Puncak Songoliur ini tempatnya di puncak tertinggi Gunung Muria, Jawa Tengah. Di sana banyak sekali arca dan peninggalan-peninggalan lainnya dari kerajaan Lingga. Salah satunya yaitu Puncak Songoliur. Kemudian yang keenam ada berita dari Cina. Berita dari Cina ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada catatan dinasti Tang. Catatan dinasti Tang ini yaitu Kalingga terletak di lautan selatan, di sebelah utaranya itu ada Tahenlan atau Chenla. Di sebelah timurnya ada Poli atau Pulau Bali, dan di sebelah baratnya terletak Pulau Sumatera. Catatan dinasti Tang ini mengisahkan bahwa tahun 674 rakyat Kalingga ini berada di bawah kekuasaannya Ratu Shima. Ratu Shima sendiri ini adalah sosok ratu yang adil dan bijaksana. Kemudian tegas juga beliau. Di masa pemerintahan Ratu Shima ini merupakan kerajaannya sangat aman dan tentram. Yang kedua ada dinasti Itsing. Dinasti Itsing ini dari 664 hingga 655 Masehi menyebutkan bahwa abad ke-7 Masehi ini tanah Jawa menjadi pusatnya salah satu pengetahuan agama Buddha Hinaya. Pusat yang dimaksud adalah Kalingga itu. Di sana ada pendeta Bernas Kuining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Kemudian nomor 3 ada naskah Waitaita. Naskah Waitaita ini pada abad ke-12 Masehi menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa itu disebut dengan Poe Chua Luang. Poe Chua Luang ini adalah penamaan suatu daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Yang terakhir yaitu dinasti Ming. Dinasti Ming ini Laksamana Cheng-ho dari dinasti Ming ini pada tahun 1439 Masehi singgah di Pekalongan. Menyebutkan Pekalongan itu sebagai Pue Chua Long, sebagai Wuce yang berarti Pulau Indah. Sebutan tersebut itu diketahui dari catatan Mahuan, H-M-A-H-U-A-N, Mahuan. Sekretaris Laksamana Cheng-ho yang menulis sebutan Wucheng ini dari Laksamana tersebut
di dalam bagiannya yaitu yang, yai, senglan. Yang yai selan. Atau artinya yaitu pemandangan yang indah-indah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.